itu dengan ya, setelah istrinya Nabi Ibrahim itu membuat lumpuh Raja Mesir kemudian akhirnya percaya omongannya dukunnya itu apa pendetanya itu. Berarti Raja Mesir harus minta maaf kepada yang namanya Ibrahim itu. Dicari. Nabi Ibrahim akhirnya dicari. Assalamualaikum Mbak, apakah Anda yang namanya Ibrahim? Ya, apakah Anda suaminya Sarah? Ya, aku suaminya Sarah. Anda disuruh menghadap raja. Raja itu menghadap raja. Ya. Ini rajanya udah lumpuh. Nabi Ibrahim, kamu apakah suaminya perempuan di dalam itu? Aku lumpuh. Tangannya udah gini-gini. Gara-gara mau menyentuh Siti Sarah. Jadi kalau orang itu ada racunnya mungkin gitu. Perempuan yang beracun. Jadi Raja Mesir lumpuh gara-gara mau menyentuh Siti Sarah. Mohon maaf Pak, aku minta maaf Pak, aku doakan sama Tuhanmu supaya bisa nggak semper lagi, nggak lumpuh lagi tangannya udah gini-gini. Ya makanya jangan ganggu saya, Nabi bilang gitu. Ini Pak, saya mohon maaf Pak, doakan sama Tuhanmu aku bisa sembuh. Nanti akan kamu kasih hadiah. Ya. Akhirnya ya udah maafkan. Ya Allah sembuhkanlah Raja Mesir ini yang khilaf karena mau menggoda istri saya. Akhirnya langsung sembuh. Udah sembuh. Tangannya udah sembuh. Ajaib. Ajaib. Apa aman? Dia langsung bisa sembuh karena doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Saking senangnya Raja Mesir ini bisa sembuh, akhirnya dia punya tukang kayu ya, punya tukang kayu disebutkan tukang kayu itu dari daerah timur belahan bumi ya. Nah, diperkirakan itu Nabi ini orang yang dari timur ini dari daerah Sundalen. Berarti kita dong, di daerah kita yang mungkin bisa di daerah Swarnadwipa. Ada sebuah daerah namanya Swarnadwipa. Tukang kayu ini didatangkan punya anak cantik namanya Hajar. Ini jadi dayang-dayang di pembantu di kota mana? Pembantunya raja. Oh, aku mohon maaf Nabi Ibrahim, udahlah. Sekarang rasa terima kasihku, rasa mohon maafku, ini kukasihkan seorang pembantu, seorang yang bisa bantu kamu di rumah. Kamu boleh suruh masak, suruh cuci baju, suruh bersih-bersih, suruh ngepel apa saja. Ini orangnya kuat, cantik juga. Gitu. Ini Hajar namanya. Kamu mau tuh Hajar jadi pembantunya Nabi Ibrahim? Ya, bertugas siap. Nah, Siti Hajar akhirnya jadi pembantunya Nabi Ibrahim. Ya masak, yang bantu cuci, ya bantu apa saja, bersih-bersih rumah gitu. Akhirnya jadilah pembantunya Nabi Ibrahim, Siti Hajar. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan Ibrahim berumah tangga dengan Siti Sarah. Lama 10 tahun, 20 tahun sampai Nabi Ibrahim berumur 99 tahun. Lamanya, ya. Akhirnya Nabi Ibrahim bicara dengan istrinya, gimana ini? Dek Sarah, kita kok belum punya anak. Sudah umur berapa? 99. Iya mas.
Kalau kamu nggak punya anak, nanti gimana yang meneruskan ajaran millata Ibrahim Hanifah? Siapakah yang meneruskan ajaran millah Ibrahim? Agama tauhid ini siapa? Terus biar lebih baik Mas kamu nikah lagi. Kamu punya nikah, semoga punya anak dengan pernikahan yang baru kamu itu. Aku rela, nggak apa-apa. Kamu nikah lagi supaya ada anak yang lahir bisa meneruskan perjuangan kamu. Gimana ya? Aku takut menduakan. Nggak apa-apa Mas, santai aja. Aku rapopo. Itulah Siti Sarah, cantik. Ya udah kalau gitu, aku gak teganya menyakiti kamu. Ya wes tak golek wes, tak carikan. Ya wes terserah kamu. Aku kan berarti kan kamu yang menginginkan anak toh, bukan aku. Iya beres. Terus Siti Sarah dekatin Hajar ini pembantunya. Mbak, sampean wis dipacar? Belum nyonya gitu. Kan pembantunya. Kira-kira kalau kamu tak nikahin sama Tuan, mau nggak? Sama Tuan Ibrahim? Ya mau, ganteng kok. Iya. Yaudah, kamu mau ya nikah sama Nabi Ibrahim sebagai semoga engkau dikaruniai anak sebagai penerus perjuangan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi orang yang udah tua mau kamu? Nggak apa-apa. Kan Nabi. Ya. Akhirnya Nabi Ibrahim dinikahkan oleh istrinya Siti Sarah dengan pembantunya yang bernama Hajar. Pada genap umur 99 tahun Nabi Ibrahim menikah, ya berarti 98 ya. Menikah dengan Siti Hajar, lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Oe. Senangnya Nabi Ibrahim, senang sekali ya, senang. Ya itu namanya perjuangan seorang Nabi, Nabi. Akhirnya singkat cerita, tiba-tiba turun wahyu supaya istrinya yang bernama Hajar dan anaknya yang baru dilahirkan yang bernama Ismail yang sudah dinantikan 99 tahun disuruh naruh di tanah Hijaz alias kota Mekah. Dulu kota Mekah nggak seperti sekarang ada hotel, ada macam-macam. Dulu hanya wadin ghairi dzi zar'in. Ya. Hanya sebuah lembah yang tak bertuan, hanya terdiri batu dan pasir. Batu dan pasir. Ya. Disuruh, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat tamarati la'allahum yashkurun. Nah, ada pujian macam bisa ya, benar-benar. Nangis Nabi Ibrahim, baru anaknya lahir, baru masih bayi merah. Nabi Ismail baru dibawa dari Palestina berbulan-bulan, pakai unta sampai di kota Mekah ditinggalkan. Siti Hajar ya baru cinta-cintanya sama Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim baru cinta-cintanya kepada Hajar karena punya anak. Ya Allah, senangnya anakku lucu. Disuruh pisah. Disuruh menaruh di Hijaz, di tanah yang terdiri dari batu dan pasir. Tidak ada tanamannya. Tapi akhirnya karena kesabaran itu, akhirnya tanah yang tandus tidak ada tanamannya itu menjadi ada sumur bahkan akhirnya menjadi desa, menjadi sebuah kota, menjadi Ummul Qura,
induknya dari semua desa yang pertama kali dilahirkan. Nah, akhirnya Siti Hajar punya anak Nabi Ismail pada umur 99 tahun. Wa Ishaq ala Nabi Ishaq wulidatin lahirake walawal kutubatin Ibrahim mi'atu wa isnata asyarata sanatan utawi 112 tahun. 112 apane sanatan tahun. Selang berarti berapa tahun itu? 99 112 diambil 99. Berapa Vina? 112 diambil 99. Kira nih? Berapa tahun, Vin? Udah 112 diambil 99. Piro ya? Selang beberapa tahun kemudian ketika Nabi Ibrahim berumur 112 tahun punya anak lagi. Alhamdulillah istrinya yang dikiranya mandul yang sudah menikah berpuluh-puluh tahun yang Sarah yang cantik gitu. Akhirnya punya anak juga Nabi Ishak. Nabi apa? Nabi Ishak. Anaknya langsung dari Siti Sarah. Berarti berapa tahun? Selisih berapa tahun? Berapa? 13 tak? Setelah 13 tahun kemudian Siti Sarah melahirkan Nabi Ishaq alaihissalam. Inna Rabbi ing setune pangeran suni kula samiun. La samiun du'a. Nyembadani sekabiani doa. Nabi Ibrahim itu dikabulkan setelah sekian tahun. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan tinggalkan aku mandul, dalam keadaan mandul. Jadi dalam keadaan mandul tidak punya keturunan. Engkaulah yang maha memberi waris. Tuduhannya orang-orang yang belum punya keturunan. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Itu doanya. Kalau ada orang ya nggak punya ijazah supaya orang itu supaya cepat orang kok udah 1 tahun 5 tahun ya pernahnya baca itu. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Baca itu. Apa tadi? Ulangi. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya itulah doanya supaya orang itu. Nah kalau dalam ilmu hikmah bagaimana ini ijazah? Apa kasih ijazah? Jadi doanya kalau orang mana anunya? Ya, ambilkan piring putih saya ijazah sekalian. Ya. Ambil piring putih saudara. Piring putih. Jadi kalau ada orang belum dikasih keturunan, ya, gitu. Bikin tulis. Namanya Syarah Ahdil Qadim. Itu Syarah Ahdil Qadim yang dibaca oleh Asaf bin Barkhaya, penasihatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, yang bisa mendatangkan istananya Ratu Balqis dalam satu ketipan mata. Cepat. Istana yang megah, yang singgasana yang indah, terbuat dari emas permata. Satu ketipan langsung sampai. Sebelum matanya membuka udah sampai. Lah itu ada ya itu caranya gitu. Jadi ini supaya kalian kan anak saya ijazah kan, ijazah supaya orang yang mandul cepat diberikan keturunan, ya ditulis itu. Nah, caranya mana spidolnya? Spidol mana spidol? Berikan spidol.
piringnya kok basah gini. Piringnya banyak. Kalau bisa tuh jangan piring yang ada bunganya. Ya jadi caranya begini ya, praktekkan ya. Ini piring ya. Ini jasa kalau ada orang yang mandul ya. Ya. Piring begini, piring. Usahakan piringnya bukan yang bunga ini, piring yang putih. Ada nggak yang putih besi polos? Polos yang polos ada. Yang beling itu kaca itu loh. Itu boleh. Yang kalau bisa yang putih begini, yang tapi yang polos. Nah, ini ya, ini caranya begini. Piringnya diasma dulu. Kawat wal nafsi wa ahli wa mali wa malakat jadi samai suruh min sulai sakwa la ilaha illallah. Adruka Muhammad Rasulullah wa kifla bi qudratillahi ta'ala hawla wala quwwata illa billah. Terus Allah masukkan asma'nya ke dalam, terus mulai nulis. Nanti kalau sudah saya menulis kuncinya itu, nanti kalau tak kasih itu malah jadi dukun nanti. Nah ini ya, piring begini, ini kan putih ya. Nanti tulis asma bahasa Suryani ya Kudus. Asma'nya Birhatihin. Birhatihin ini. Birhatihin. Birhatihin. Ini ditulis 33 kali. Ya ini. Ini untuk caranya bagaimana caranya? Orang yang belum punya anak itu, orang yang punya anak yang hamil kan perempuan, ya kan? Nah, orang perempuan itu kalau sudah habis mens, haid, setelah kan orang haid kan biasanya umumnya kan 7 hari. Nek losdol ya suwe 15 dino. Nah, setelah masa haidnya selesai, ya itu namanya istihad kalau di atas 15 hari. Setelah 7 hari dilihat, langsung nulis Birhatin 33 kali di piring. Ya iya. Titik dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 28, 9, 30, 31, 32, 33. Ya, nanti sudah titiknya ini untuk tanda. Tulis di sini birhatihin. Tapi sudah spidolnya di asma. Birhatihin. Birhatihin. Terus birhatihin. Terus birhatihin. Birhatihin terus sampai genap 33 kali tulisan. Nah itu ya. Ya. Birhatihin, 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 birhatihin. Birhatihin, 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 birhatihin terus sampai 33 kali. Ya, sampai berapa? Kini genap. Setelah sudah ditulis, nanti diminum, ya, diminum pagi dan sore, ya, diminum pagi dan sore. Ini diminum. Caranya bagaimana? Ambil air, dituangin, dilebur. Ya, misalnya kan ini, nah, contohkan ini namanya airnya. Ini airnya, ya. Cerat. Kalau gitu. Terus dilebur. Di masjid dihapus. Ini, ya ini. Contohnya gitu. Ya, sampai bersih. Tulisannya itu dihapus ya. Ini pokoknya ini perempuannya. Ini Hasan pokoknya perempuan. Langsung ambil ada ini minum sampai habis. Itu ya kudus itu gak apa-apa jadi pintar kamu nanti. Malah ambil Hasan ambil dong. Ya enggak lah. Ya begitu ya. Itu prakteknya ya. Praktek membuat raja, ya, raja supaya orang yang mandul bisa segera diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa baca
apa eh, doanya Nabi Zakaria ini kan Nabi Ibrahim, doanya Nabi Zakaria, Rabbi la datarni. Nabi Zakaria itu punya anak namanya Rahel Maryam. Rahel itu juga sama, udah tua sekarang, istrinya sudah pakai tongkat begini. Tapi doa Rabbi la tadarni farada wa anta khairul wa surat Al-Anbiya ayat ke-89. Itu doanya supaya orang yang mandul bisa segera punya anak. Ya ini. Usahakan kalau nulis ini pada hari Ahad jam 6 sampai jam 7. Kalau nulis itu pagi ya. Minumnya setelah orang itu setelah orang yang mandul itu, setelah orang yang mandul itu apa? Lepas dari haid. Pokoknya kan ini haidnya udah selesai, udah suci, mandi, langsung suruh minum sampai habis. Ini harus bersih ya, kayak bukan kayak ini koretan ini. Nah, jujur maksudnya bukan iya itu. Ya terus suaminya itunya mengunukui lah, mengunukui. Paham enggak? Mengunukui paham. Mengunukui paham enggak? Menggitukan itu loh. Paham enggak? Assalamualaikum loh sayang gitu. Udin bisa ngane. Iya, Udin penggaweane Udin itu. Ayang, iya mas. Sedekah. Iya. Iya. Sudah bikin raja terus begituan. Minum blub langsung main. Mana? Iya itu. Ya, itulah ijazah supaya apa? Orang yang mandul menjadi hamil itu. Rabbi mungkin beduh pangeran kula ijal mungkin dadi noni ingsun mugi masolati. Rabbi ja'alni mugi ijal mungkin dadaka sapa tuwani ingsun mugi masolati ing wong kang netepi nglakoni salat. Ijal mungkin dadekno tuwan min dzurriyyati sange anak putu kula man ing wong yuki mukang nglakoni sapa manha ing salat. Watialan dintekake bimin kelawan lafad mim li ilamilai karena merohake ne Allah Ta'ala lahu man Ibrahim anna ing seduni iku minhum saking dzurriyyati kufar ana pira-pira wong kafir. Rabbana de pangeran kula wa taqabbal mungkin trimo sapa tuan doai ing donga kula. Maka kalau mau punya keturunan yang baik baca doa Rabbi ja'alni muqimas sholata wa min dzurriyyati wa rabbana wa taqabbal du'ai gitu. Rabbana pangeran wa taqabbal mungkin terima sapa tuan doa ing donga kula. Donga kula. Ing donga kula. Iki tutupnya mana tadi? Tutupnya mana? Nah, jadi nanti kan jawab kalian nanti kalau ada saudaranya atau kalian sendiri wah, ada itu kalau meteng-meteng gawe iki kuwi. Ya. Gitu ya. Di bojo kok wis 5 tahun baru meteng-meteng iki to. Gawe iki raja. Ya. Gitu. Al-madhkuru kang den tutur Rabbana ighfirli wa liwalidayya. Nih.